Oh, candle reversal engulfing. Sopo yang tidak kenal candle ini? Apa jadinya jika kita nge-trade reversal engulfing pattern di candle daily selama 22 tahun? Yang kita akan hasilkan adalah hasilnya akan seperti ini. Oke, risk per trade 1%, bla 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 bla. Ternyata dalam 20-an tahun lebih, 2 dekade lebih, drop dengan rasio 1:1, 1:2, 1:3. Ini simulasi equity curve-nya jika per trade 1% dan starting equity 10.000. Drop semua. This is hasil backtest. Ya caraku simple sih, cara backtest. Gimana ketika bullish ada candle kayak begini, time frame daily, close candle, lalu sell untuk bearish, untuk bullish tentu sebaliknya. Dan stop loss di atas shadow engulfing candlenya. Dan ini yang terjadi, 1:1 pun equity drop paling parah dengan risk reward 1:3. Akurasi ini berapa ini? Kalau kita lihat akurasi win rate-nya sekitar 48%. Kalau kita lihat 84 kali trade dengan akurasi 48%. Drop. Bayangin ya, 20 tahun lebih trading pakai candlestick pattern dan equity drop engulfing candlestick. Cuman ini ya teman-teman ya, aku ngetes ini murni hanya candlestick saja. Nggak ada faktor fundamental, nggak ada faktor support resisten, pure. Kemarin kan di video ini, aku kan sudah bahas tentang backtest struktur kan. Pondasi basis price action struktur. Entry ujungnya, pokok struktur, entry ujung struktur gitu. Tanpa lihat SR tetek bengek. Dan ternyata lumayan hasilnya kalian nonton video itu. Sekarang coba candlestick pattern, engulfing, bearish, bullish, reversal ya. Dan ini yang terjadi. Kita rata-rata mungkin ke doktrin, I don't know what. Mungkin ke doktrin kalau engulfing bearish tanpa diperlihatkan datanya. Cuman gimana kalau diubah cara trade engulfing pattern nih? Kan rata-rata kita nge-trade dulu aku nge-trade engulfing ini sebagai reversal. Gimana kalau ketika harga bearish dan muncul engulfing continuation kan, lalu close candle sell, stop loss di atas shadow, dan hasilnya continuation ya. Boom. Menarik kan? Sorry, Munehisa Homa. Kelihatannya candlestick engulfing pattern lebih asik kalau dijadikan continuation. At least ini dari backtestku ya. Kalian bisa lihat data hasil backtestku. Di download file Excel di bawah. Yes, aku berharap backtestku salah. Ya. Dan ini hasilnya. Ternyata dengan continuation, let's say ini kan short kan. Nah ternyata dengan kayak gini, ternyata dengan continuation candlestick bearish engulfing tapi continuation lebih lumayan akurasi nih. Ya seperti kayak yang tadi kan, SL di atas sono, close candle daily, kalau bearish sell dengan 1:1, 1:2 atau 1:3. Dan hasilnya kayak gini. Dan ini tahu nggak? 2 dekade lebih. Ini startnya sekitar Agustus 2004. Tuh, Agustus 2004 sampai 2026. Sekitar 22 tahun. Dan growth berapa? Dengan risk di bawah 1:3, growth sekitar 57%. Bayangin 22 tahun modal nggak WD ya, di compounding 57%. 22 tahun. Dan kalau kita lihat sekitar 109 trade. Sabar nggak? Kalian tahun 2004 kalau beli tanah, sekarang tahun 2026 itu harganya piro ya kan? Ngapain trading ya kan? kayak gitu. Ini continuation saja. Ini reversal drop. Kalau keduanya tiap engulfing di entry sekitar 193 trade, dan ini hasilnya, which is growth
Cuman kalau dari hasil backtestku, dan aku nggak mengklaim bahwa backtestku akurat loh ya, ternyata engulfing continuation lebih asik daripada engulfing untuk reversal. Ini kan, Tara. Oke. Wah Pak, terlalu lama Pak. Masa dalam 22 tahun hanya 109 trade. Kapan entry nih gitu kan. Growth-nya juga segitu gitu kan. No. Ya basis dari backtest yang aku lakuin ini sih. This is how it goes. Cuman gimana kalau rodok nakal? Gimana kalau time frame H1? Nah, jadi metode backtestku ini aku ekstrak data dari MT4 candle H1 daily, aku suruh AI untuk proses gimana kan. Nah, this is yang interesting. Apa jadinya jika kita trade candlestick engulfing pattern di time frame H1? Di backtest ini yang time frame H1 aku hilangkan yo faktor komisi dan faktor spreadnya. Oke. Which is di real market rodok absurd. Lalu apa hasil yang aku dapatkan dari trade candle pattern untuk reversal engulfing? Sekitar 1.800 lebih. 1.800 lebih sampel yang di-trade dari tahun 2004 sampai 2026 hasilnya spread. Sama sih, 1% per trade. Ini untuk H1 ya. Oke, harga dari bawah muncul reversal, di-trade-in 1:1, 1:2, dan 1:3 untuk risk reward-nya. Dan ini tadi tanpa spread dan komisi ya, bagiku somehow lebih akurat kan secara teknikal, meskipun di real-nya rada absurd. Nah, what happen here? Jika kita start ya trading 2004 sampai 2009 awal drop, apakah nggak works? Nggak juga. Nah, kalau kita lihat, kalau kita start trading tahun Agustus 2010 ya, dengan risk di bawah 1/3 profit loh sampai sini. Kalian lihat kan? Oh tuh, overall dari tahun 2010 Agustus sampai Agustus 2015, 5 tahun trade dengan cara itu, reversal candle H1. Ini yang terjadi, profit 5 tahun loh. 5 tahun dari 2010 sampai 2015, 1/3 ya, profit. Pertanyaannya, apakah hanya data 5 tahun itu akurat? Apakah hasil backtest data 5 tahun itu akan merefleksikan atau menjamin bahwa ini akan profitable terus jangka panjang? Well, no. Grafik berbicara sendiri kan. Nah, ini kan untuk reversal. Apa yang terjadi jika continuation trade engulfing pattern sebagai continuation? Kita dapat lebih banyak trade, sekitar 1984 trade dalam 22 tahun. What happened? Lumayan. Risk 1/3, kalian bisa lihat sendiri risk 1/3. Start modal 10.000, 22 tahun jadi 19.000. Mencapai puncaknya di tahun 2021. Nah, ini bagiku ini data paling shocking dari hasil backtestku ya. Tentu kalau kalian ragu, kalian bisa backtest sendiri. Aku nggak menyuruh kalian percaya dengan hasil backtestku ya. No, do it by yourself, do your own research. Lihat, dari tahun 2011 sampai pada puncaknya tahun 2021, overall profit naik terus, meskipun ada down-nya. Berapa ini? 2011 sampai 2021, 10 tahun, dan growth-nya lumayan. Dari 10.000 jadi 28.000 dolar dari simulasi ini. Lumayan toh? Yes, lumayan. Cuman kamprete ketika kita start trade continuation. Gitu ya. Oke, engulfing tapi continuation. Ya, yang diambil. Kok startnya dari tahun 2021, sekarang drop. Oke, gimana kalau pokok candle engulfing diturut? Ini reversal dan continuation, di trade-in semua. Tuh, risk reward 1/1 malah
rugi. Risk reward 1/3, HBEP risk reward 1/2, drop juga. BEP BEP. Risk reward sangat ngaruh banget. Jangan khawatir teman-teman, semua data ini aku lampirkan di Excel di bawah. Nah, dari hasil backtestku ini yang harus kalian ragukan sebelum kalian lakukan sendiri ya. Aku dapat beberapa hal yang bagiku sangat penting. Yang pertama, dulu aku belajar bahwa engulfing candlestick itu adalah reversal. Cuman setelah di backtest kok lebih works kalau continuation dia satu ya dibanding dengan reversal gitu. Nah, artinya apa data yang aku terima perlu dipertanyakan lagi. Meskipun kelihatannya populer dari hasil backtest yang semoga meragukan ini, aku menarik kesimpulan bahwa yang kelihatannya populer belum tentu. Nah, yang kedua, let's say kita start trade di sini lalu naik gitu. Nah, problemnya adalah ini data 22 tahun. Kalau kalian lihat di sini ada dropnya, ada naiknya. Ini kalau aku pecah, let's say 5 tahun terakhir, oke. Ini 5 tahun terakhir ya. Dari tahun 2025 sampai 2026 sekarang ya. Oke, overall profit. Cuman ketika kita lihat di sini, ini April 2025 sampai Juli 2025, ini drawdown. Bukankah ini mengingatkan kita bahwa meskipun sebuah teknik itu profitable long term, long term, bisa jadi ada hari-hari loss, minggu-minggu loss, bulan-bulan loss, bahkan ada tahun-tahun loss. Seminggu, 2 minggu sesi trade, 3 minggu, sebulan sesi trade, kelihatannya kok tidak menjamin masa depan ya. Jadi, kalian yang lihat seseorang profit besar hanya 1, 2, 3 kali sesi, belum tentu kalau dites secara long term akan growth. Kalau kita lihat ini growth, let's say continuation yo, H1 continuation, ini growth cepat naik, overall pun naik dari sini, dari ujung kiri sampai ujung kanan, overall naik. Cuman lihat tahun 2021 sampai 2026, 5 tahunan kena drawdown, 5 tahun kena drawdown. Meskipun overall naik, kalau 5 tahun kena drawdown, what do you think? Tentu ini kan hanya pure candlestick ya teman-teman ya, pure candlestick. Oke teman-teman, thank you.